TK hijau-hijau, SD abu-abu, wah SMP SMA batik ya, gagah-gagah gini ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, semangat. Berasa acara apa gitu ya Mr. Indra ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, hari ini hari termasuk momen yang langka gitu ya. Semua tim dari sekolah, dari PGTK Tridaya, SD Tridaya Tunas Bangsa, SMP Tridaya Tunas Bangsa, dan SMA Tridaya Tunas Bangsa bisa hadir di gedung SMP dan SMA ya. Nah, alhamdulillah. Kayaknya tuan rumahnya niat nih, udah menyambutnya juga pakai batik ya. Karena biasanya yang tim SMP sama SMA yang main ke sana ya, ke aula. Alhamdulillah sekarang giliran nih tim dari PGTK sama SD yang main ke gedung SMP sama SMA ya. Teman-teman gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh, alhamdulillah ya. Ini kalau dicerdas-cermatkan cocok ya ini regu A, regu B, regu C kayaknya gitu ya. Nah, alhamdulillah suatu momen yang sangat membanggakan, membahagiakan ya. Silaturahim kita bisa tetap terjaga dengan sekian banyak, khususnya ini pengajar dan juga tenaga kependidikan dari Sekolah Tridaya Tunas Bangsa gitu ya. Nah, menjelang nanti sebentar lagi Ramadan ya, mudah-mudahan ini juga menjadi ajang silaturahim ya buat kita semua. Nah, hari ini sengaja nih teman-teman, di sela-sela kesibukan ngajarnya gitu ya, momen ini tuh udah dischedulin sama teman-teman kepala sekolah, momen yang langka, ngumpulin semua tim seperti ini. Nah, mudah-mudahan hari ini banyak manfaat, banyak wawasan gitu ya, dan termasuk juga sharing sebetulnya dengan materinya. Mungkin biasanya kan lebih terkait materi akademik gitu ya, metodologi atau terkait anak. Hari ini materinya, sebetulnya materi ini juga sangat penting karena anak-anak Tridaya alhamdulillah jumlahnya cukup banyak, udah banyak banget gitu ya, aktif-aktif juga kan kalau anak Tridaya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kejadian-kejadian di sekolah yang membuat kita sebagai tim sekolah perlu memberikan pertolongan pertama gitu ya. Jadi hari ini kita akan sharing tentang pertolongan pertama di sekolah. Nah, kalaupun saya jadi guru misalnya atau administrasi, apa sih yang bisa kita lakukan kalau terjadi kejadian ada kecelakaan di sekolah misalnya seperti itu ya. Dan sudah hadir ya, wah narasumber yang kita datangkan jauh-jauh nih ya. Sudah kenal belum kalau yang Nah, ya jadi narasumbernya juga sengaja, tentu saja yang profesional ya. Ada Miss Ila ya. Ya, Miss Ila ini shadow di SD ya. Kemudian ada Miss Rahma. Nah, ini keproknya barisan sini ya. Miss Rahma shadow teacher di SMP Tridaya. Keduanya backgroundnya pendidikannya dari keperawatan ya. Kemudian kalau Miss Rahma itu sudah ngambil profesi nurse, jadi udah keperawatan juga ada profesinya ya, jadi udah nurse nih. Jadi hari ini mau sharing sama kita semua, kira-kira kalau ada kejadian-kejadian gawat darurat di sekolah bisa terjadi pada anak, pada ya mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi kalau terjadi juga mungkin sama tim di sekolah gitu ya, atau sama orang tua tiba-tiba, setidaknya kita tahu pertolongan pertamanya seperti apa ya. Oke. Baik, demi keberkahan kelancaran acara hari ini, mari kita mulai acara hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan semua niat baik kita gitu ya, diberi keberkahan, dan tentu saja teman-teman semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah. Amin. Nah, teman-teman nih dari SMP atau SMA, kira-kira kejadian apa sih, kecelakaan atau apapun itu yang pernah terjadi di sekolah?
Jadi Mister Dika nu jatuh. Iya. Apa Mister Dika pernah nggak waktu olahraga ada gimana gitu misalnya? Habis yang keseleo lututnya ada. Oh ada yang keseleo lututnya. Oh ya dislokasi. Dislokasi lutut ya ketika olahraga. Apa-apa? Yang itu? Yang kemarin itu bukan? Oh beda lagi. Oh ada yang dia kesobek naon? Pelipis. Kenapa? Kena gawang. Oh kena tiang basket. Itu cenaya jadi pelipisnya sobek gitu ya, ada luka. SD apa biasanya? Kena cutter. Oh iya kena cutter, luka. Oh sengaja, oh ya Allah. Apalagi ada lagi nggak sobek juga ya? Misalnya rada serede gitu ya, lompatan apa tiba-tiba kejedot misalnya gitu. Mimisan, betul banyak ya mimisannya. Kalau STK, TK, TGTK jatuh, kebentur, tabrakan antar teman gitu ya, pokoknya ya keseimbangan yang jadi. Nah betul. Jadi sebetulnya hari ini pembahasannya ada dua sebetulnya. Ada pertolongan pertama pada kecelakaan sama pertolongan pertama pada penyakit. Nah, tapi penyakitnya tuh yang bisa mungkin terjadi, contohnya kayak tadi mimisan, apalagi kira-kira yang bisa terjadi asma sesak nafas gitu ya. Apalagi pingsan, bener pas upacara pingsan dikumahakeun gitu ya. Apa cukup digotong aja atau gimana kan gitu ya. Nah, jadi bisa hal-hal seperti itu. Jadi ada dua ya, pertolongan pertamanya pada kecelakaan dan pada penyakit ya. Oke. Kita sapa dulu tuh ya sebelum narasumber akan mulai sharing. Mana tim PGTK Tridaya? Wah. Tim SD Tridaya Tunas Bangsa. Coba SMP itu sebelah mana tuh ya? Oh ya. Tim SMP Tridaya Tunas Bangsa. Bapaknya di sini. Tim SMA Tridaya Tunas Bangsa. Wah, luar biasa ya. Meriah. Nah, kita mulai aja ya. Nanti teman-teman mohon diperhatikan karena akan ada simulasi juga gitu ya. Jadi kita akan ada simulasi-simulasi ringan yang memang memungkinkan teman-teman bisa melakukan ketika terjadi peristiwa tersebut. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, tapi setidaknya kita sudah sedikitnya ada ilmunya gitu ya. Nah untuk sesi yang pertama akan sharing itu dipandu oleh Miss Rahma. Miss Rahma baru sebulan loh di Tridaya, tapi udah jadi baru sebulan. Ya, Miss Rahma kita mulai ya. Oke. Jadi Miss Rahma mau bawain materi tentang apa? Akan membawakan materi tentang pertolongan P3K. P3K. Nah, kalau Miss Rahma berarti fokusnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi mohon disimak ya. Oke, silakan Miss Rahma. Mungkin kita langsung saja ke materinya. Untuk ini mungkin lebih ke sharing aja ya mungkin Miss dan Mister, karena untuk pertolongan pertama ini banyak Miss dan Mister yang udah sering melakukan pertolongan pertama di sekolah. Untuk pertolongan pertama sendiri, pertolongan pertama ini merupakan suatu upaya yang dapat kita lakukan secara cepat dan tepat dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Contohnya kan karena kita fasilitasnya di UKS, jadi kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada di UKS sebelum kita membawa korban ini ke puskesmas, rumah sakit ataupun klinik terdekat. Pertolongan pertama yang kita dapat lakukan secara cepat dan tepat itu, untuk cepat ini berkaitan dengan waktu. Jadi ketika kita mendapatkan korban, kita harus melakukan dengan cepat dan tepat. Tepat ini berkaitan dengan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi korban tersebut. Nah, syarat untuk menjadi penolong, ketika kita mendapatkan korban, otomatis penolong ini yang pertama, jangan panik. Mungkin banyak Mister dan Miss ketika melihat korban dengan darah atau luka sobek pasti akan panik mungkin ya, seringnya.
Nah, jangan panik, lalu jangan emosional, jangan ikut, karena panik kan pasti jadi emosional gitu ya. Dan jangan tergesa-gesa dan jangan putus asa. Jangan sampai ketika melihat luka sobek, luka darah yang bercucuran, sehingga putus asa untuk udahlah langsung bawa aja ke rumah sakit. Padahal kita punya fasilitas yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama. Lanjut, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering kita sebut dengan P3K, ini terbagi menjadi luka, fraktur, tersedak, dan terkilir. Sebenarnya banyak yang contoh-contohnya banyak, tapi karena sekarang lingkupnya di sekolah, jadi disesuaikan dengan yang sering terjadi di sekolah. Contohnya adalah luka. Mungkin tadi Miss dan Mister udah nyontohin ya contoh-contoh lukanya, kayak tadi ada luka robek, terus luka jatuh yang sering terjadi. Nah, untuk luka ini sebenarnya terbagi menjadi dua, ada luka terbuka dan luka tertutup. Yang pertama adalah luka terbuka. Luka terbuka ini merupakan cedera yang merobek atau memisahkan kulit sehingga jaringan di bawah kulit terlihat. Jadi untuk luka terbuka ini biasanya terkena benda-benda yang tajam. Nah, ini contoh-contohnya, ada luka sobek, luka sayat, luka tusuk, dan luka lecet. Nah, mungkin mau tanya dulu ke Mister yang siswanya pernah mengalami luka sobek, cara penanganannya waktu itu seperti apa? Boleh Miss Mayang? Sini atuh. Sini Miss. Ini Miss, jadi kan waktu itu kayak gitu ya, layang-layang di udara ya, karena ada itunya, siringnya tuh gitu. Terus yang pertama, ngasih lukanya kecil Miss, dan berat banget ya, dan kita juga nggak bisa kita gitu Miss. Dan ya udah kita angkat SGM, kita bawa ke sana di berapa jauh? 1.300. Langsung dibawa dengan kondisi terbuka. Soalnya itu kan Miss dan panjang semuanya. Penanganannya cuma tutup aja ya. Sempat dibersihin nggak? Dibersihin sedikit. Nah, baik, kita bahas tentang cara penanganannya satu persatu mungkin ya Miss dan Mister. Untuk luka sobek kita contohin ya. Kalau untuk luka sayat, apakah ada siswanya yang pernah kena luka sayat? Untuk lukanya penanganannya bagaimana Miss? Dibersihin dulu, terus kita tutup dulu, habis gitu dikasih antiseptik dan ditutup pakai plester. Oke, terima kasih Miss. Untuk luka tusuk, apakah ada yang pernah siswanya pernah kena luka tusuk? Gak pernah ada. Untuk luka lecet, mungkin untuk luka lecet sering ya, kayak anak-anak berlarian di lapang, mungkin sering terjadi ya untuk luka lecet. Ada yang pernah siswanya terkena luka lecet? Ada Miss? Contohnya penanganannya gimana Miss? Untuk luka lecet? Gimana Miss? Untuk luka lecet, siswanya ada yang pernah kena luka lecet, luka kayak jatuh di lapang, biasanya penanganannya seperti apa? Biasanya pertama dibersihin dulu. Kalau nggak ada alkohol, kebetulan nggak ada, pakai air hangat. Pokoknya ada alkohol, pakai alkohol biasanya. Udah gitu tuh, kalau ada betadin dikasih betadin. Oh ya, baik. Apa namanya, memar-memar gitu ya. Terima kasih Miss. Nah, untuk yang pertama kita bahas yaitu untuk luka sobek. Sebenarnya prinsip luka itu hampir sama, tapi kita harus melihat indikasi lukanya seperti apa. Jadi contohnya kayak tadi luka sobek, ini ceritanya luka sobek ya, luka dalam. Untuk luka sobek pasti otomatis bakal terlihat bagian dalamnya ya mungkin Miss dan Mister. Nah, kita untuk cara penanganannya, untuk alat-alat yang dibutuhkannya.
Yang pertama itu ada antiseptik gel, atau bisa kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu, karena untuk menangani luka ini tangan kita harus bersih untuk menghindari adanya infeksi. Setelah kita menggunakan cuci tangan, kita siapkan alatnya, ada NaCl. Mungkin banyak di sini yang membersihkan luka menggunakan air mengalir, tidak menggunakan NaCl, atau bahkan tadi Miss menggunakan alkohol ya. Sebenarnya untuk membersihkan luka itu tidak dianjurkan menggunakan alkohol, karena alkohol ini bersifat iritasi, akan membuat keparahan terhadap luka tersebut. Jadi lebih baik kalau ada cairan NaCl seperti ini, lebih baik menggunakan cairan NaCl atau cairan infus. Nah, karena ini lebih steril, walaupun air mengalir juga bisa, tapi kalau misalkan ada NaCl, lebih baik menggunakan cairan ini karena lebih steril daripada air yang mengalir. Nah, ada mungkin juga yang membersihkan luka menggunakan sabun. Untuk sabun ini sebenarnya sifatnya juga bisa mengiritasi pada luka, karena pH sabun itu kan cukup tinggi ya. Kalaupun emang mau menggunakan sabun, jangan dibersihkan di bagian yang lukanya, tapi di pinggir-pinggir lukanya ya. Ya. Nah. Lalu ini ini ada kasa gulung, lalu ini ada kasa steril, ini ada Hansaplast gulung. Jadi selain NaCl menggunakan alat-alat ini ketika ada pasien datang dengan kondisi yang luka terbuka, yang harus kita lakukan, hentikan dulu perdarahannya. Ini kan ceritanya lukanya teh di sini ya. Jadi kita ditekan dulu lukanya di bagian di bagian sini. Setelah itu kalau bisa nah, kita lihat apakah lukanya perdarahannya berhenti atau tidak. Kalau misalkan cukup berhenti, karena sebenarnya untuk pertolongan pertama ini dilakukannya hanya sementara ya, hanya sementara waktu. Jadi setidaknya sebelum kita membawa ke rumah sakit itu kita udah membersihkan luka ini. Jangan sampai kita pasiennya dengan luka robek tapi kita langsung membawanya dengan kondisi terbuka seperti ini, tidak ditutup. Walaupun rumah sakitnya dekat, tapi kan kita nggak tahu ya di jalan apakah ada bakteri yang terkena ke lukanya, akan menyebabkan kesulitan lukanya untuk sembuh gitu. Nah, setelah itu mandiri. Ceritanya kita udah cuci tangan dulu ya Mister. Jadi sebelum kita lakuin tindakan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan di UKS-nya ada handscoon yang seperti ini boleh dipakai, tapi ini sistemnya sekali pakai, kalau udah dipakai harus langsung dibuang, jangan dipakai lagi ya Miss. Nah, setelah udah seperti ini kita bersihkan lukanya. Boleh kayak gini diguyur ya lukanya, biar darahnya juga dan area sekitar lukanya ini bisa bersih. Boleh diguyur seperti ini, atau boleh dikekain kasain kayak gini lalu dibersihkan. Sakit. Misal udah dibersihkan area-area luka, area-area yang kotornya di bagian lukanya udah dibersihin. Nah, kemungkinan darahnya itu masih mengalir, apalagi dengan kondisi luka sobek kan memang harus dijahit ya. Tapi kita kan nggak bisa ngejahit di sekolah, jadi pertolongan pertamanya kayak gini, di hacking atau dijahit. Nah, kita lakukan ini, ada kain kasa steril. Kalau bisa lebih tebal, agak tebal, untuk disesuaikan dengan lukanya. Misalkan karena ini lukanya miring, kita posisikan seperti ini, diberi tekanan. Setelah itu kita balut dengan kasa gulung. Tolongin. Apa? Oh iya, siap. Jadi kita beri tekanan terhadap luka sobek tadi sebelum kita membawa ke klinik atau rumah sakit atau puskesmas terdekat. Boleh digunting tuh. Mau pinjam? Karena ini kasanya kepanjangan, jadi digunting dulu aja.
Tadi foto dulu. Iya ya. Nah setelah itu kita beli plester untuk merekatkan kasa ini dan baru kita bisa bawa ke rumah sakit. Nah setelah masuk ke rumah sakit kita jelaskan saja apa yang sudah kita lakukan kepada tenaga kesehatannya. Pasti sama mereka bakal dilihat lagi gitu untuk kelukanya bagaimana. Dan Mister terima kasih. Mungkin Mister ada sedikit pengalaman yang pernah saya lakukan gitu ya. Ada sama kondisinya, ada seorang siswa sekolah yang berantem lalu dibawa oleh gurunya ke klinik dengan kondisinya ada kondisi luka di kepala, tapi sama guru-gurunya dikasih kopi di lukanya katanya supaya darahnya berhenti. Nah saran saya jangan diberikan apapun, mau kopi mau apa jangan dikasih karena jadi jangan diberikan apapun, cukup dilakukan tindakan seperti itu karena kalau misalnya kita kasih kopi akan mempersulit nanti ketika sudah dibawa ke rumah sakit, akan mempersulit tenaga kesehatan untuk membersihkan lukanya, untuk melihat sumber lukanya dari mana, itu tenaga kesehatan akan lebih sulit, jadi semakin lama kita memberikan tindakannya. Kalau misalkan untuk luka sayat, sebenarnya untuk luka sayat ini kita lihat aja lukanya, sayatannya seperti apa. Kalau misalkan emang luka sayatnya cukup panjang dan dalam, prosesnya sama seperti tadi, seperti luka sobek, karena kan hampir mirip ya luka sayat dan luka sobek, tapi tergantung dengan sayatannya sedalam apa dan sepanjang apa. Nah untuk luka tusuk ini tergantung kondisi luka tusuknya apakah besar atau ringan. Kalau misalnya ringan kayak cuman ketusuk jarum kecil makan tinggal dibersihin aja, tinggal diberhentiin nanti juga berhenti. Tapi beda kondisi dengan luka tusuk dalam, contohnya kayak korban lagi nggak Mister Miss senang Miss kata teh ini yang mau jadi korban luka tusuk agak kesini. Contohnya ini Missnya tertusuk dengan luka yang dalam. Nah untuk luka tusuk ini kita nggak bisa asal nyabut benda tersebut. Jadi ketika ada korban atau ada pasien dengan luka tusuk seperti ini, luka tusuknya dalam, kita nggak boleh langsung nyabut benda tersebut karena bakal terjadi beberapa indikasi ketika kita langsung mencabut luka tersebut. Jadi yang dapat kita lakukan, tusuk kaca bisa Miss, contohnya ada runtuhan kaca terus kena kaca dan nancep kacanya nggak bisa, dan kalau dilihat kayak gini ternyata kacanya itu dalam gitu. Nah nggak bisa langsung kita cabut sembarang karena kita nggak tahu apakah ini terkena pembuluh darah atau tidak, karena jika udah terkena pembuluh darah langsung dicabut akan lebih parah gitu ya lukanya. Nah yang dapat kita lakukan teh punten kita nggak usah ngebersihin dan lain-lain karena kita harus meminimalisir gerakan dari benda ini. Jadi yang dapat kita lakukan membuat bola donat ya, membuat kayak donat seperti ini, tujuannya untuk agar benda ini tidak gerak ketika kita bawa, karena kan siapa tahu pas kita bawa ke klinik atau ke rumah sakit tiba-tiba lepas di jalan gitu kan, kita nggak tahu. Nah untuk buat ini dari mitela, jadi kalau bisa di UKS-nya juga ada mitela seperti ini, kain segitiga kayak gini. Nah cara membuat dipraktekin nggak bisa cara membuatnya untuk cara membuatnya ini susah. Tadi yang segitiga tadi dibuat seperti ini. Setelah itu kita ibaratkan hanya 2 jari ya Mister, karena ini kan tidak terlalu besar ya yang harus kita buat seperti ini, lalu dikeatasin terus kita ambil ya kayak bikin anyaman. Jadi tinggal kalau udah kayak gini kita tinggal
mengikuti aja sampai habis. Ya, dibikin bulat. Iniin semua ujungnya. Ya. Ya, contohnya jadinya nanti kayak yang ini. Jadi dibuat sampai habis, jadinya kayak gini. Nah, setelah itu kita masukkan ke lubangnya. Udah ditanam gitu, terus diikat si yang buletannya gitu, biar nggak goyang-goyang. Oh iya. Ulangi. Sakit. Jadi kondisinya setelah diberi balutan akan seperti ini. Jadi mau kayak gimana juga dia nggak akan lepas. Nah, udah, thank you. Nah, untuk luka tusuk seperti itu ya penanganannya. Jadi diberikan balutan, diberikan kain mitela seperti donat untuk lukanya. Baru kita bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, lanjut untuk luka lecet. Untuk luka lecet ini biasanya sering dilakukan ya. Tinggal dibersihkan saja menggunakan NaCl atau air mengalir boleh kalau nggak ada NaCl. Langsung kita pakai betadine. Nah, untuk penggunaan betadine juga bukan betadine yang diguyur langsung ke lukanya, tapi kita pakai kasa. Jadi betadinnya dikekasain dulu, langsung kayak ditotol-totol aja. Jadi jangan ditempelin semua betadinnya. Nah, lanjut luka tertutup. Tadi untuk luka terbuka, sekarang untuk luka tertutup. Luka tertutup merupakan cedera yang tidak merusak kulit luar. Pada luka tertutup, jaringan kulit terluar akan tetap utuh. Jadi kalau untuk luka terbuka tadi kan tertimbul darah, terus lukanya terbuka, kelihatan daging-daging dalamnya. Kalau untuk luka tertutup tidak, jadi tidak ada perdarahan yang keluar, tetapi dia terjadi perdarahannya ada di dalam kulit. Contohnya kayak memar atau luka lebam dan luka bakar. Sebenarnya luka bakar pun bisa masuk ke dalam luka terbuka ketika luka bakar tersebut telah mengalami derajat kedua atau adanya cairan ya. Biasanya kalau luka bakar tuh tiba-tiba ada yang kayak air gitu ya kayak gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam luka terbuka karena kan bakal terbuka ya setelah ada cairan tersebut. Tapi kalau untuk luka yang tertutup berarti luka bakarnya derajat 1. Jadi hanya kayak masih panas kemerahan. Nah, lalu untuk penanganan luka ini udah yang tadi. Kalau misalkan luka terbuka udah jelasin yang tadi. Kalau untuk luka tertutup bisa kita, kalau untuk luka lebam bisa dikompres pakai air dingin atau pakai salep ya, kayak trombogel atau bioplacenton kalau untuk luka-luka tertutup. Lanjut untuk fraktur. Fraktur ini atau patah tulang ya mister. Tanda-tanda dari fraktur atau patah tulang itu yang pertama, bagian yang patah itu biasanya agak udem atau bengkak. Lalu ada daerah yang patahnya itu pasti nyeri. Lalu terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah, dan anggota badan yang patah mengalami gangguan fungsi. Nah, untuk pasien-pasien dengan fraktur, cara membedakannya dengan fraktur dan terkilir, ketika ada korban dengan fraktur ini, yang bisa kita tanyakan pada korban ini, coba angkat tangannya, misalkan frakturnya di tangan. Coba angkat tangannya, bisa nggak? Nah, ketika dia nggak bisa dan mengeluh nyeri hebat, otomatis dia kendalanya adalah fraktur bukan terkilir, karena dia nggak bisa, kalau fraktur itu nggak bisa ngangkat tangannya mau cuma sedikit, apalagi tinggi, dia nggak akan bisa kalau untuk yang fraktur. Lalu untuk penanganan patah tulang ini yaitu intinya membatasi gerakan. Ketika ada korban dengan fraktur, jangan sampai kita mengangkat korban tersebut seenaknya, apalagi misalkan contoh di bagian kaki, kita angkat kakinya
Jadi jangan dilakukan tindakan seperti itu gitu. Jadi cukup mempertahankan posisi. Untuk yang fraktur ini cara penanganannya mempertahankan posisi tulangnya gitu. Jadi jangan diberikan atau jangan gerakannya jangan kita gerak-gerakin karena sakit gitu. Dan akan bisa memperparah. Yang di bagian radius ulna ya, di bagian lengan, di bagian sini. Contohnya frakturnya di sini, biasanya kalau untuk yang udah fraktur, udah patah pasti posisinya bakal seperti itu kan. Kayak ya udah kaku kayak gini gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu untuk mempertahankan agar dia tidak gerak-gerak. Karena untuk fraktur ini kita nggak bisa melakukan di sekolah karena kita harus ngeronsen dulu patahnya itu kayak gimana sih. Patahnya kayak gimana, jadi kita harus sebelum kita melakukan tindakan di rumah sakit juga harus di ronsen terlebih dahulu untuk lihat lukanya seperti apa, frakturnya seperti apa. Jadi contohnya ini kayak gini ya, patahnya. Ini kita menggunakan spalek untuk menahan posisinya. Kita menggunakan bagian yang empuk gitu, yang bagian yang ininya, bagian busanya. Boleh ditolong begini. Nah, kita masih menggunakan ini ya Mister menggunakan mitela yang tadi ya. Gini wes. Caranya kita lakukan pembidayaan, yang ini disebutnya adalah pembidayaan. Mungkin Miss dan Mister ada yang udah pernah melakukan pembidayaan sebelumnya? Enggak. Miss udah pernah melakukan pembidayaan? Boleh Miss coba praktek? Nah, boleh? Pembidayaan. Boleh Miss? Ayo coba teh. Ayo Miss, mau cobain? Gak apa-apa Miss. Satu lagi aja pembedaian. Kenapa Meli? Dulu kenapa tapi aku juga teh udah lama. Nah, nggak apa-apa. Ini yang buat yang digendong. Nah, untuk pembidayanya terima kasih Miss. Seperti ini ya. Nah, kan dengan posisi kayak gini, otomatis korban teh cangkel gitu ya Miss, Mister pasti kayak gini terus posisinya. Nah, kita bisa menggunakan satu lagi mitela untuk menggendong. Biasanya kan suka ada yang patah tulang kayak digendong kayak gini. Kita juga bisa menggunakan mitela ini. Nggak kelihatan. Oh iya. Oh kesini cenah. Aduh kesini kebujuran. Bener. Nah, tidak seribet yang dilihat ya. Dengan kondisi kayak gini jadi tergendong gitu ya Miss, Mister tangannya, baru kita bisa membawanya juga ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan tidak ada yang bisa melakukan, Miss dan Misternya tidak ada yang bisa melakukan balut bidai ini, sebaiknya langsung dibawa aja ke rumah sakit atau klinik terdekat, tapi dengan posisi yang sama. Jadi jangan sampai kita mengangkat tangannya atau memberikan gerakan lebih terhadap luka patah ini gitu. Terima kasih Miss. Lepas dulu. Tenang. Oke. Kaki itu panjang, jadi spalknya itu harus panjang segini biasanya. Ada yang lebih panjang karena adanya yang pendek-pendek, jadinya di yang tangan gitu dipraktekin. Lanjut ada tersedak. Nah, ada yang pernah mengalami tersedak, nggak bisa keluar gitu makanannya.
Nah, tersedak ini merupakan suatu kondisi masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan dan menyumbat saluran nafas bagian atas. Jadi makanannya ini masuk ke saluran pernafasan. Ada gagging dan choking. Kalau untuk gagging ini sebenarnya hanya respon, jadi dia tersedak tapi dia masih bisa mengeluarkan suara dan bisa mengeluarkannya sendiri. Nah, kalau untuk choking adalah keadaan tertutup saluran pernafasannya. Jadi makanannya masuk ke saluran pernapasan, jalur pernapasannya tertutup. Jadi dia kayak nggak bisa untuk minta tolong mengeluarkan suara pun nggak bisa. Jadi cuman kayak manggil-manggil doang tanpa ada suara. Nah, yang bisa kita lakukan ada abdominal thrust atau tekanan di perut, ada back blows tekanan di punggung. Jadi ada tekanannya yang ditepak-tepak dan ada yang di gini. Ada yang bisa mempraktekkan. Miss Iva. Ini katanya. Ayo Miss. Duaan. Berdua. Siapa yang mau tersedak? Iva. Jadi ada dua ya, ada tekanan di perut, ada tekanan di punggung. Nah, kalau untuk di punggung itu hanya menepak-nepak, tapi jangan kayak gitu, jangan. Tapi satu di bagian. Jadi satu tangan menompang bagian dada, lalu korbannya agak ditekukan seperti ini, lalu dipukul sebanyak 5 kali sampai keluar. Nah, kalau selama 5 kali belum keluar juga, kita coba aja 5 kali. Nah, kalau misalkan masih nggak bisa dengan cara tepukan, kita baru pakai yang abdominal thrust. Jadi tangannya kayak gini teh. Ya gini, si jempolnya dimasukin gini, terus gini. Nah, posisinya di atas apa ini teh? Ulu hati enggak, di bagian pusar, di atas pusar sedikit. Nah, caranya ditekan ke atas. Jadi posisinya teteh, Miss, posisinya di belakang Miss Ila. Nah, iya. Majuan cenah. Oh, dah. Di atas pusar. Ya, agak di atas pusar sedikit. Ya, kayak gini ya. Ya. Terus, nah langsung keatasin, ditekan ke atas. Jangan dicontohin, bisa keluar. Ya, cuma kayak gitu. Caranya seperti itu ya. Udah, Miss. Nah, sekarang terkilir atau kesaleo. Biasanya yang suka menangani adalah guru olahraga biasanya. Ayo, Mister. Sama Mister Noval, cina berdua, Mister. Miss Fatima, Mister Noval, siapa yang mau mempraktekkan ya? Contohnya mau di mana, Mister? Oh, aku korban, aku korban. Saya juga korban. Untuk terkilir dan keseleo ini mungkin sering ditemukan ketika sedang berolahraga atau sedang berlari-larian, kan ya, Mister ya? Sering terjadi, bukan? Betul. Betul. Nah, sekarang coba Mister, cara penanganannya biasanya seperti apa? Sebelum pembalutan, apa yang kita lakukan biasanya, Mister? Terkilir karena menendang batu. Yang pertama dilakukan apa, Mister? Oke, yang pertama dilakukan adalah melihat kondisi kakinya. Oke. Kita melakukan rise, bukan, Mister? Kenapa? Rise dengan teknik rise. Kalau Rise, ice, ya, compression, elevation. kalau lebih mudahnya itu bisa dilihat antara perbedaan kaki kanan atau kaki kiri, itu yang lebih mudah. Apabila ada pembengkakan di salah satu kaki, berarti sudah bisa kita diagnosa bahwa betul terkilir. Tapi masih bisa digerakkan kan ya? Oke, untuk ya betul, masih bisa digerakkan juga. Oke, kita wawancara dulu korbannya. Kalau misalkan korban tidak panik, diajak bicara nyambung, berarti
Prosedur berikutnya bisa dilakukan ke kaki yang terkilir. Oke, ada beberapa teknik yang tadi disebutkan, ada teknik rise, tapi kalau saya di sekolah langsung saja eksekusi ya. Ya, karena sudah terbiasa. Nah, itu juga. Nah, mungkin tadi ya perbedaan fraktur dan terkilir. Kalau untuk fraktur emang dia agak susah gitu untuk menggerakkan posisi tangannya itu agak susah. Tapi kalau untuk terkilir dia masih bisa digerakkan, betul, Mister? Ya, masih bisa. Tapi memang ada terbatas beberapa rasa sakit sih kalau memang sudah terkilir. Next, Mister. Oke. Sekarang langsung praktekkan cara ini pembalutannya. Diangkut. Kalau untuk langsung pembalutan itu bisa dilakukan di sakit cenah gitu. Harus memang ini. Ya, ini kan agar si korban merespon di tempat apakah sakit atau tidak. Nah, gitu. Bukan jaya ya. Oke, kalau misalkan engkel atau di daerah mata kaki yang terkilir, berarti kita mulai pembalutan dari bagian punggung kaki. Oke, untuk pembalutan disesuaikan saja, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Bisa ditambah terkilir lagi fokus. Wah, ini semua Oke, untuk lipatan terakhir di gulungan bisa dilipat sedikit untuk apa ini sih namanya? Ya. Atau pengaitnya. Pengait. Nah, itu lebih mudahnya agar bisa mengait dengan kencang. Nah, jika sudah, turunkan lagi dan terima kasih. Terus banget. Untuk yang terkilir ini biasanya harus diistirahatkan terlebih dahulu, jangan diberikan aktivitas apalagi di bagian kaki ya. Jangan terlalu melakukan banyak aktivitas terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk yang terkilir ini kan suka bengkak ya, Mister. Nah, cara untuk biar mengurangi bengkaknya itu biasanya bisa ditinggikan. Jadi yang terkilirnya itu kita beri bantalan agar dia lebih tinggi daripada kepala kita gitu. Jadi aliran darahnya bisa mengalir gitu dengan baik. Ya, mungkin sekarang dilanjutkan oleh Miss Ila mengenai penyakit. Ya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada penyakit atau kejadian sakit pada warga sekolah. Nah, untuk P3P ini biasanya akan ada mimisan atau nama bahasa ilmiahnya epistaksis, kejang, kemudian pingsan atau namanya sinkop, selanjutnya sesak nafas. Untuk yang pertama, pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terkait akibat otak kurangnya aliran darah atau kurangnya oksigen. Biasanya pingsan ini akan terjadi beberapa detik ataupun beberapa menit, tidak sampai lebih dari 10 menit ataupun 5 menit. Untuk penyebabnya biasanya terjadi pada upacara karena berdiri lama, bisa juga karena siswa tidak sarapan terlebih dahulu. Itu biasanya kalau tidak sarapan bisa disebut dengan hipoglikemia atau kurangnya nutrisi ke otak, kadar gula darah gitu. Untuk selanjutnya itu bisa karena fobia. Fobia itu kan takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Bisa contoh itu takut pada darah. Nah, pada kita dihadapkan pada darah itu biasanya si respon tubuh kita itu akan berespon berlebihan dan si otak akan terjadi kayak ngeheng lagi gitu, kacau. Sistem saraf otak itu kacau, nggak bisa mengirimkan impuls yang harusnya kita itu menghindari rasa takut tersebut, objek. Nah, biasanya ini karena respon yang berlebihan terhadap tubuh kita,
si jantung biasanya akan berespon tidak karuan gitu. Biasanya akan lebih cepat, detak jantungnya bisa lebih lambat atau tidak bisa lebih cepat atau bercampur gitu. Kemudian si aliran darah itu, si pembuluh darah bagian kaki biasanya akan melebar. Makanya darahnya itu akan menumpuk di bagian kaki dan bagian otak itu tidak terpenuhi si aliran darahnya. Kemudian itu biasanya pada pingsan, gejalanya itu berkeringat dingin, kemudian menguap, mual, linglung, pandangan kabur, dan telinga berbunyi. Tidak semua untuk yang mau pingsan merasakan gejala ini gitu. Untuk pertolongan pada orang pingsan atau sinkop biasanya itu kita harus amankan pasien atau bawa pasien ke tempat aman dari nyaman. Kalau di sekolah biasanya di ruang UKS. Kemudian baringkan pasien dan terlentangkan posisinya. Dan untuk posisi kepala harus lurus. Iya, karena agar tidak ada sumbatan jalan nafas. Tidak boleh miring kanan atau miring kiri, apalagi menekuk seperti ini. Selanjutnya itu setelah kita baringkan, kemudian kita cek nadi, kemudian cek nafas juga, periksa adanya nafas atau tidak. Untuk cek nadi biasanya kita lakukan bisa di tangan, bisa juga di leher, juga ada di siku juga itu nadinya besar. Jika teraba berarti oke, berarti tidak ada masalah untuk pingsannya. Kemudian kita lihat adakah pergerakan nafas atau tidak. Jika ada pergerakan nafas berarti tidak apa-apa, berarti pingsannya biasa, tidak ada komplikasi lagi. Kemudian setelah itu kita bisa longgarkan pakaian. Longgarkan pakaian, takutnya pakaiannya itu ketat. Longgarkan, kalau pada kemeja berkancing bisa dibuka beberapa kancingnya. Longgarkan ikat pinggang dan buka sepatunya supaya pasien bisa menghirup nafas atau mendapatkan oksigen lebih bebas. Setelah kita longgarkan pakaiannya, biasanya kita lakukan tinggikan kakinya lebih tinggi dari jantung. Karena kan tadi penyebabnya itu karena pembuluh kaki melebar, jadi darah itu menumpuk di kaki. Nah itu tujuannya supaya kita tinggikan kaki lebih tinggi dari jantung. Biasanya kita bisa ganjal 2-3 bantal. Kemudian itu kita bisa beri rangsangan, kalau boleh rangsang bau, diberi minyak kayu putih. Kemudian untuk biasanya juga ini dikasih rangsang nyeri. Rangsang nyeri biasanya kita pijit bagian kuku. Tapi biasanya kalau yang lebih enak lagi nyerinya itu bagian dada. Tapi katanya sekarang mah dilarang kalau untuk orang yang biasa mah. Tapi lebih mantap itu teh, bisa langsung sadar. Iya. Apalagi kalau yang pingsannya teh pura-pura langsung di ini. Iya, biasanya di sini. Di bagian iga, tengah-tengah tapi nggak boleh ditekan banget. Itu memang rasa sakit banget. Ini tengah-tengah. Iya, tengah-tengah. Iya. Kemudian kita juga bisa untuk beri rangsangan dengan memanggil pasien dan menepuknya. Kalau pingsan mah biasanya tuh gini, kalau emang udah aliran otaknya itu udah cukup suplai darahnya, itu bakal sadar sendiri biasanya tuh. Gitu. Iya. Setelah pasien sadar, boleh kita untuk bantu untuk masa pemulihan, boleh untuk dibaringkan selama beberapa menit atau dibantu semi duduk gitu. Atau diberi minum juga boleh, tapi harus sadar penuh, takutnya kalau masih linglung gitu dikasih minum nantinya jadi tersedak. Kemudian gini, pingsan juga ada penyebabnya karena ortostatik sinkop. Ortostatik sinkop itu karena perubahan terburu-buru dari duduk ke berdiri. Kadang-kadang kita merasa pusing, terus gelap, terus saya agak itu tuh goyang-goyang gitu ya. Nah, kayak gitu itu tuh namanya ortostatik sinkop. Jadi si badan tuh belum siap, kita harus langsung bawa ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanannya harus diingat posisinya harus lurus. Apalagi mendekuk kayak gini, khawatirnya jadi sumbatan. Iya, karena kebanyakan untuk tadinya yang pingsan harusnya bisa diselamatkan, karena posisi penyelamatan di jalannya menekuk seperti ini jadi fatal. Gitu. Untuk selanjutnya biasanya yang jadi emergensi itu kalau pingsannya tidak teraba nadi ataupun tidak ada nafas. Ya, jadi nadinya minus, nah pernapasannya juga minus. Biasanya harus segera diberi pertolongan resusitasi jantung paru.
Tahu resesi jantung paru? Untung tahu. Iya, jangan gitu aja. Nah, biasanya diberi pertolongan itu, biasanya juga boleh dibawa langsung ke rumah sakit. Nah, untuk resesi jantung paru biasanya harus dilakukan dengan orang yang berkompetensi karena dikhawatirkan akan terjadi komplikasi patah iga. Ya, jadi akan double. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau untuk dari penanganan kalau kegawat darurat kita melakukan kesalahan gitu, nggak masalah karena untuk yang patah iga ini menurut dokter sih bisa karena bisa dibenahi daripada kita harus kehilangan nyawa gitu. Untuk selanjutnya ini ada pada kasus kejang. Kejang itu adalah kondisi saat tubuh mengalami goncangan cepat dan berulang secara tidak terkendali. Durasi kejang biasanya berlangsung singkat antara 30 detik dan sampai 2 menit. Nah, untuk kejang ini biasanya karena terjadi errornya aktivitas listrik di otak. Jadi aktivitas listrik di otak tidak bisa memberi kontrol lah gitu. Jadi ada sesuatu yang berproduksi berlebihan untuk di sarafnya. Untuk biasanya penyebabnya itu yang paling banyak, yang paling dikenali itu ada 2, kejang demam dan kejang epilepsi. Untuk kejang demam itu biasanya terjadi di anak umur 6 bulan sampai 6 tahun, tapi dengan syarat demamnya harus di atas 38 derajat. Untuk yang selanjutnya kejang epilepsi. Kalau kejang epilepsi itu adalah sebuah kekambuhan gitu. Kalau untuk gejalanya biasanya tubuh yang mau kejang itu menjadi kaku, kemudian adanya gerak yang menyentak. Setelah itu ada otot terasa hilang kontrol, pandangan menjadi kosong ke satu arah. Untuk kejang ini tidak semuanya harus menyentak-nyentak. Jadi ada yang kejang diam kayak gini, ada yang hilang fokus tapi selama berapa menit, ada juga yang menyentak-nyentak, ada juga yang sebelah. Jadi tidak sama. Selanjutnya untuk penanganan yang dilakukan kejang. Ketika kita dihadapkan pasien kejang, kita harus tahu lingkungan pasien sekitarnya aman atau ada yang membahayakan. Artinya, adakah benda yang bisa mencederai pasien, ada yang membuat bisa pasien terbentur, dan lingkungan bisa terjadi resiko tinggi jatuh atau tidak. Jika posisi aman, biarkan dia di situ. Jika resiko tidak aman tempatnya atau resiko jatuhnya tinggi, kita boleh pindahkan. Tapi kita tidak bisa memindahkannya sendiri karena akibatnya kan kalau untuk kejang kan goncang-goncangannya kan menjadi malah resiko jatuhnya juga tinggi kalau ketika dipindahkan. Jadi disarankan untuk 2 atau 3 orang untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Kemudian itu kita harus punya alaskan kepala di bawah kepala karena khawatirnya ketika pasien sedang kejang itu terjadi benturan, apalagi kalau dia kejangnya di atas permukaan yang keras. Kemudian selanjutnya pastikan rongga mulut bebas dari benda asing. Kita disarankan untuk tidak memasukkan apapun, mau itu sendok, mau itu tangan kita sendiri, karena dikhawatirkan jika kalau sendok itu kan biasanya mitosnya supaya lidahnya tidak tergigit, tapi biasanya tidak menutup kemungkinan kalau lidahnya kegigit juga, dan biasanya akan meningkatkan risiko kalau takutnya giginya patah karena sendok. Takutnya serpihannya itu masuk ke bagian kerongkongan dan akan menjadi sumbatan jalan nafas sampai tersedak gitu. Untuk yang selanjutnya kalau kita masukkan tangan kita juga sama, takutnya tangan kita tuh patah. Yang biasanya nggak sampai di tangan doang sih. Kalaupun harus terjadi lidahnya tergigit juga nggak apa-apa, biarkan saja gitu. Nanti juga akan ditangani di medis, tapi biarkan kalau pasien kejang seperti itu gitu. Untuk selanjutnya, longgarkan pakaian ke sekitar leher. Ini artinya supaya pasien itu bebas mendapatkan oksigen. Jadi takutnya kalau pakaiannya ketat, dia lagi gerak tidak terkendali, dengan pakaian ketat dia akan membatasi oksigennya masuk. Selanjutnya, miringkan pasien ke sebelah kiri maupun ke sebelah kanan. Karena ini bertujuan supaya takutnya jika ada pada saat kejang takutnya ada makanan di dalam, atau pada saat kejang ada muntahan atau ada busa, bisa keluar lewat mulut, lewat bagian samping gitu. Untuk selanjutnya catat lama kejang dan ciri-ciri kejang. Jadi kita setelah menolong biarkan saja dia kejang
selama yang dia mau, maksudnya biasanya sampai kurang dari 2 menit sih. Udah nggak sampai 5 menit. Kalau 5 menit biasanya akan terjadi kerusakan otak gitu. Nah, untuk kalau udah berhenti catat, terus videokan kejangnya, terus kita hitung berapa lama kejangnya. Ya, kalau kita menolong pas dia sudah emang terjadi kejang, ya kita batasi 2 menit kurang lebih. Gitu, kurang lebih 2 menit. Setelah itu, setelah pasien sadar, juga kita bantu pada masa pemulihannya. Karena kalau setelah pasien kejang itu biasanya linglung, jadi jangan dulu diharuskan duduk, jadi biarkan dia seperti itu. Tapi kita sambil meminta bantuan, gitu. Dan jangan dikasih minum juga. Gitu. Nanti kalau udah sadar penuh juga boleh. Nah, kalau kejangnya lebih dari 2 menit, boleh kita bawa ke rumah sakit. Karena biasanya akan jadi penyakit yang serius, ada kerusakan otak. Kemudian untuk selanjutnya, mimisan atau epistaksis. Mimisan dalam bahasa medis disebut epiteksis. Kemudian karena perdarahan yang mengalir keluar dari rongga hidung atau nasofaring, tapi ini bukanlah suatu penyakit melainkan gejala dari suatu penyakit atau kelainan. Biasanya penyebabnya idiopatik, tidak diketahui, tapi bisa kita kita inginkan lah bahwa penyebabnya itu karena ini memang kelelahan gitu, panas juga bisa. Terus kemudian bisa karena usianya, biasanya anak dari 2 tahun sampai 10 tahun, karena itu pembuluh darahnya masih rentan, bisa juga ya ke mimisan. Kemudian juga biasanya karena anatomi hidungnya ini biasanya miring. Jadi ketika pembuluh darahnya itu sedang kontraksi, kena tulang, jadi biasanya rapuh. Terus karena perubahan tekanan udara juga bisa. Untuk selanjutnya penanganan mimisan, jangan dongakkan kepala, jadi jangan didongain gini, khawatirnya masuk ke bagian tenggorok dan nanti akan memancing muntah. Kemudian juga duduklah dengan tegak, duduk dengan tegak, kemudian agak condongkan badan, jadi biarkan darah itu mengalir. Nah, untuk penanganannya biasanya kita tekan bagian cuping hidung, karena pada mimisan itu biasanya terjadi pada septum, tapi di bagian sini. Di sini itu emang ada pembuluh darah kecil yang kayak menganyam kayak gitu. Jadi gampang banget untuk mimisan. Nah, setelah itu kita tunggu, kita tekan 5-10 menit. Dari 5-10 menit itu kita minta pasien untuk bernapas dengan mulut. Ya, kalau bernapas dengan itu kan lagi dijepit gitu. Kemudian juga kita boleh dengan cara kompres dingin juga pakai es batu, bisa juga dibungkus dengan kain, kita simpan di sini juga. Boleh dengan daun sirih ya. Daun sirih, tapi dibersihkan dulu, masukkan, biasanya akan lebih cepat. Nah, untuk mimisan bisa masuk ke gawat daruratan jika mimisan lebih dari 20 menit. Khawatirnya kalau 20 menit itu bukan terjadi di bagian depan pendarahannya, tapi di bagian belakang. Gitu. Untuk selanjutnya, sesak napas atau dyspnea adalah gangguan sesak napas, digambarkan dari penderita memerlukan oksigen namun tidak mampu untuk mendapatkan secara optimal. Nah, untuk biasanya penyebabnya karena pasien panik juga bisa. Juga yang selanjutnya karena pasien punya asma, karena kelelahan juga bisa. Untuk gejala nafas memendek, cepat, dan dangkal. Setelah itu menarik nafas terasa berat dan rasa tidak nyaman bahkan nyeri. Dan untuk bagian yang asma biasanya akan disertai dengan bunyi wheezing kayak ngikut gitu. Dan selanjutnya untuk penanganannya, untuk penanganan sesak napas ini banyak posisi-posisinya biasanya, tapi untuk prinsipnya sama supaya tubuh pasien itu rileks gitu. Untuk yang pertama saya sarankan untuk duduk condong ke depan. Jadi untuk duduknya itu harus napak semuanya kakinya, dan bagian leher dan ini teh pundak ya. Pundak itu harus rileks. Kemudian kita minta untuk pasien untuk bernafas, teknik nafas dalam. Jadi kita itu minta pasien, kita sebagai instrukturnya menghitung. Jadi kita akan melakukan teknik nafas dalam. Dalam 3 hitungan nanti menarik nafas. Setelah 3 hitungan menarik nafas, boleh keluarkan dari mulut gitu. Jadi kayak meniup lagi. Itu biasanya dilakukan berulang kali, karena kalau untuk di sekolah biasanya itu hanya untuk penanganan
medis, kalau enggak dalam menunggu jemputan pasien kan. Jadi yang nggak begitu kita harus sembuhkan gitu. Untuk yang kedua, bernapas dengan melalui mulut. Ini biasanya teknik yang cuma beda hitungannya aja sih. Untuk menarik nafasnya biasanya 2 hitungan, kemudian untuk mengeluarkan ekspirasi nafas atau mengeluarkan nafasnya biasanya 5 hitungan. Karena kalau di sesak nafas hanya kita di otak-atik untuk perhitungan tarik nafas dan keluarnya nafas. Untuk biasanya kalau di sekolah itu ada oksigen, tapi biasanya oksigen itu kan untuk meredakannya, tapi tidak bisa sembarangan untuk dikasih. Biasanya kita harus periksa dulu saturasi oksigen pasiennya berapa. Untuk indikasi yang dikasih saturasi oksigen biasanya di bawah 90 ya? 90? Iya, normalnya 95 sampai 100, tapi dari bawah itu biasanya 90. Biasanya di bawah 95 kita bisa berikan untuk penanganan pemberian oksigen. Tapi kalau yang asma boleh, kalau memang bekal obat seperti inhaler bisa langsung diberikan. Untuk selanjutnya, nah untuk alat pengukur saturasinya ini biasanya dinamakan oximeter. Ya, tahu itu cara pakainya? Tahu kan? Iya. Boleh berpendapat untuk menambahi. Untuk yang pertama, biasanya untuk ada antiseptik gel. Ini isinya alkohol. Nah, kita harapkan yang ada pumpnya seperti ini, karena kalau ada pumpnya seperti ini kita lebih mudah memakainya. Gitu. Pakai satu tangan juga bisa. Untuk selanjutnya perban elastis. Perban elastis biasanya belum dibalikin, mana perban elastis? Untuk perban elastis kayak tadi ya, yang penanganan terkilir. Untuk selanjutnya itu kasa. Kasa itu kasa ya itu beda. Biasanya kasa bungkus seperti itu bungkusnya, tapi kalau di dalamnya dibungkus seperti ini. Ini biasanya udah dilalui oleh proses sterilisasi, jadi sudah terbebas dari bakteri. Dan ini hanya kasa ini yang boleh menempel pada luka langsung. Kemudian untuk selanjutnya perban gulung. Perban gulung hanya berguna untuk memfiksasi saja dan tidak boleh terkena luka langsung, karena ini kan bebas gitu, belum masuk alat, jadi masih banyak bakteri. Kemudian alkohol 70%. Kata misrama kan ini nggak boleh ya dipakai untuk luka. Biasanya kalau untuk saat ini digunakan untuk mencuci alat, mensterilkan alat saja. Jadi gini, alat yang tidak steril atau bekas pakai dicuci dengan air sabun, tapi diusahakan jangan pakai sunlight ya. Iya, itulah nyebut nate yang tong atuai mamah lemon mah, jadi diusahain pakai sabun mandi ya gitu, boleh ya gitu. Nah setelah itu kita keringkan, setelah keringkan kita boleh pakai kasa, dibasahi, boleh kita usapkan ke ini. Tapi kalau ini sudah disterilkan nggak boleh dipegang. Ujungnya, iya ujungnya jangan. Biasanya kita pakai ini nih, disimpannya jangan sembarangan. Ya dilihat piningan di kuasa simpannya teh di mana wae. Simpannya di sini di bak instrumen. Jadi simpannya khusus. Terus untuk alasnya, mana ya kasa? Ya. Nah untuk tadi kan ini udah steril ya, udah steril. Terus kemudian alasnya itu juga harus steril, gitu. Jadi alasnya juga harus dilap pakai alkohol, gitu. Setelah itu ambil kasa bersih, kemudian jadi alas, kemudian bisa disimpan pinset di sini. Setelah itu lanjut lagi. Untuk mitela tadi untuk kebutuhan P3K boleh untuk stok, tapi kalaupun tidak ada mitela juga nggak apa-apa sebenarnya teh, pakai kain mana aja untuk pertolongan kegawat darurat mah prinsipnya kegawat darurat mah prinsipnya yang ada aja gitu. Kemudian untuk spark bidet memang diperlukan
boleh. Biasanya, tapi kalau untuk pertolongan kegawat daruratan itu biasanya kita boleh pakai apa aja, pakai kardus juga bisa, pokoknya yang keras gitu. Sebenarnya nggak terlalu memaksakan untuk ada. Kemudian gunting. Nah, guntingnya itu harusnya gunting khusus, gunting perban, tapi bisa juga diganti dengan gunting biasa. Tapi harus khusus yang harus dipakai di UKS saja, nggak boleh yang disimpan di mana-mana gitu. Ambil gunting di kantor, ambil gunting di kelas untuk memotong perban, biasanya dikhususkan saja gitu. Untuk selanjutnya betadine. Ya. Betadine ini biasanya untuk antiseptik aja, biasanya bukan untuk ngobatin, tapi kalau untuk yang ringan-ringan boleh. Karena pengaruh betadine itu biasanya luka jadi lebih basah kalau keseringan pakai betadine. Selanjutnya untuk NaCl. Untuk NaCl ini harus ada bersama pasangannya ini Transofik. Transofik ini penusuknya. Kan lihat ya di UKS. Di UKS malah ditusuk pakai sedotan gitu. Jadi bakar terkontaminasi oleh debu gitu. Harusnya dengan ini. Apa? Transofik. 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 Jadi kan kalau kayak gini lebih steril gitu, nggak ada debu yang masuk. Ada. Tapi banyak. Nah, untuk termometer tahu ya gunanya untuk mengukur suhu. Untuk termometer ini nggak ada yang termometer tembak. Tidak ada. Adanya yang aksila. Ya, untuk termometer ini tahu untuk gunanya di mana? Ketek. Iya, boleh. Ya lebih aman di ketek. Tapi kalau setelah digunakan di ketek biasanya dibersihkan atau tidak? Iya kan? Pakai apa? Pakai tisu. Tisu kering, tisu basah? Ya bagusnya pakai alkohol karena kan di sini keringat ya untuk ketek. Takutnya terjadi kontaminasi gitu. Udah masuk ke sini, masuk ke ketek lain. Untuk selanjutnya plester, tahulah ya kegunaan plester untuk apa. Untuk oksigen boleh untuk ada oksigen, tapi untuk baiknya dicek dulu saturasinya, haruskah pakai oksigen atau haruskah dengan cara alami pada sesak nafas. Ini tadi. Ya oximetri, yang kemudian oximetri tadi sudah ditunjukkan. Kemudian oke. Kemudian juga ini ada obat oles hot cream untuk meredakan pegal-pegal. Kemudian juga selanjutnya juga untuk alat kompres. Alat kompres bisa digunakan. Untuk pasien lebam juga bisa, terkilir juga boleh dikompres. Selanjutnya ada lagi nggak? Tandu untuk membawa pasien. Ada di situ bisa dilihat. Tapi bolehlah kalau nggak punya tandu juga pakai bapak-bapak yang ada di sini juga dimanfaatkan gitu. Nah, iya, masih bertenaga kan bapak-bapak? Masih. Kemudian ada timbangan. Timbangan di sini biasanya sekalian ya lebih praktis, bisa menimbang berat badan ataupun mengukur tinggi badan. Selanjutnya itu ada tensimeter. Tensimeter yang manual ya. Ini tensimeter, ada yang bisa Nancy di sini. Kalau di SMP, ini SMP. Kalau di SMP Nancy kayak gimana? Sama siapa? Gak pernah Nancy. Atau ini tuh dianggurin. Atau nanti ngajuin atau yang digital aja. Kalau di SMA udah digital. Biasanya kalau ini mah harus lebih gampangnya kalau pakai stetoskop, harus ada pasangannya stetoskop untuk cara mengukurnya. Sebenarnya bisa pakai tanpa stetoskop, tapi kita harus belajar dulu yang stetoskop gitu. Lebih sulit pakai ini. Tapi ada Miss Rahma kan, tenang aja. Untuk selanjutnya ini buku pasien. Buku pasien harus ada. Di sini ini isinya nomor, hari dan tanggal, jam, nama dan kelas, kronologi kejadian, penanganan, guru yang menangani, parapah lengkap ini.
Untuk antangin anak, meredakan, masuk angin, gejala seperti sumeng, meriang, pusing, perut, mulas, kembung. Nah, untuk pemberian antangin, biasanya pada anak yang lebih ke kembung sih. Kalau anak yang demam, biasanya untuk sumeng itu masuknya ke subfebris, biasanya kurang dari 37,8. Sumeng itu teh anget, tapi belum ke demam, tapi biasanya kita berikan pada yang lebih ke kembung gitu. Kemudian trombopop untuk yang lebam boleh diberikan, tapi untuk trombopop tidak boleh diberikan pada luka terbuka ya. Kalau lebamnya ada luka terbuka, sebaiknya hindari. Kemudian untuk bioplasenton ini teh boleh untuk luka bakar, tapi ini teh kadangnya di berbagai instansi kesehatan ada yang perbedaan gunanya itu beda. Ada yang cuma untuk sebagai luka bakar aja dioleskannya, ada yang sebagai juga luka terbuka juga bisa. Bioplasenton ya. Soalnya waktu pengalaman bisa waktu dulu ya, waktu luka hitam itu pakainya ini. Tapi ada yang pakai gentamisin juga ada, soalnya di sini juga masuknya ada antibiotiknya sebenarnya. Itu ada yang gentamisin, ada yang pokoknya yang sin-sinan gitu antibiotik, tapi ya beda, berbagai instansi kesehatan beda penanganannya. Nah, pakai pasta gigi. Itu mah mitos. Gini ya, kalau luka bakar pakai pasta gigi biasanya lebih iritasi dan emang nggak pengaruh apa-apa. Nah, kalau di pasta gigi kenapa dilarang? Karena mengandung baking soda. Jadi nggak boleh. Kecap nggak ada harus. Gini, untuk penanganan luka bakar biasanya cukup untuk dialiri air selama 20 menit, tapi nggak boleh air dingin, air biasa aja, karena takutnya kalau air dingin itu menjadi shock. Iya, gimana? Ya, air biasa, bukan air es, karena nanti lukanya jadi shock, kan lukanya lagi panas tuh menguap, kita kasih air dingin, jadi ada perbedaan suhu yang ekstrim lah gitu. Malah kan nanti jadinya iritasi dan nyeri gitu. Nah, ini ada paracetamol sirup dan ada paracetamol tablet. Ini yang tablet yang SMP ya, karena rata-ratanya siswanya sudah di atas untuk 12 tahun. Nah, untuk yang paracetamol sirup juga bisa sih diberikan di sekolah, tapi dengan izin orang tua yang pertama. Yang kedua itu pastikan pasien tidak ada alergi obat paracetamol, karena beberapa orang juga ada alergi paracetamol gitu. Untuk yang amannya lebih baik dikompres saja kalau emang mau aman. Tapi dikompresnya biasanya kalau demam itu kompresnya bagian ketiak sama bagian selangkangan. Boleh mau ditambah juga bagian dahi juga boleh. Kalau untuk yang antisipasinya, kalau yang takutnya kita khawatir dengan alergi obat, boleh kita pakai ini, baby fever juga aman. Selanjutnya ini ada diapet, ini obat untuk diare ya, untuk ada diapet, ada juga enterostop. Tapi kita lihat dulu untuk diare itu. Diare biasanya pengertiannya itu BAB lebih dari 3 kali dalam sehari dan konsentrasinya cair. Jadi kita lihat dulu si anak itu BAB-nya cair atau tidak, apakah di sekolah udah lebih dari 2 kali atau 3 kali. Terus untuk pemberian obat juga kita harus tahu terakhir obat diberi jam berapa dan obat apa. Obat tetes mata biasanya diberikan pada yang iritasi ringan di sekolah, biasanya yang gatal atau perih atau mata merah karena akibat iritasi mata. Iritasi ringan. Segala umat. Iya. Nah, untuk selanjutnya itu ada promah yang mengandung antasida. Ini golongan yang lebih rendah dan lebih aman untuk lambung, untuk pertolongan sementara. Untuk dikasih ke anak juga bisa. Biasanya ada ya proma anak. Ada nggak sih? Asa ada nggak sih proma anak? Asa ada? Nggak ada. Ya, berarti kalau untuk yang anak-anak kembung berarti dikasih antangin. Selanjutnya ada kaladin. Biasanya kaladin ini karena untuk pengobatan
SD itu yang aman, jadi kita hanya memberikan obat luar saja. Sebenarnya ada obat minum untuk anak TK, SD kayak gitu ada, biasanya itu kayak yang saya pernah ngalamin itu pakai Lerzin, cetirizin isinya. Biasanya itu lebih aman untuk anak gitu. Tapi kalau untuk di sekolah takutnya khawatir ada alergi, boleh kita pakai pengobatan yang luar saja. Sebelum untuk memberikan obat kepada siswa, diharapkan guru untuk menghubungi orang tua siswa pasien terlebih dahulu ada untuk tanda persetujuan. Karena dikhawatirkan tadi reaksi obat alergi itu bermacam-macam, bisa dari ringan sampai parah. Dikhawatirkan nanti kita yang disalahkan gitu. Untuk biasanya ini untuk yang penanggung jawab UKS ya, harus ada data obat yang berada di UKS, tanggal pembelian obat, nama obat, jumlah obat, dan tanggal expire. Dan ini harus dicek secara berkala gitu. Untuk di sekolah sudah ada untuk data seperti ini? Tidak ada. Jadi nanti untuk selanjutnya diadakan. Biasanya juga harus ada data inventaris yang ditempel di dinding UKS supaya kita tahu kalau seandainya ada orang yang masuk UKS nggak tahu tuh alat-alatnya simpan di mana aja, kita tahu data inventaris UKS ada apa aja dan biasanya disimpan di mana aja. Biasanya terlaci harus ada nama-namanya. Jadi kita pas ada ke gawat darurat itu nggak bingung cari buka laci semuanya gitu, nggak harus kayak gitu. Karena untuk kayak gitu biasanya akan memakan waktu. Jadinya lumayan ya ngomong-ngomong gitu ya, sebenarnya nggak terlalu panik gitu ya. Tidak siswanya yang panik gitu ya. Jadi mungkin sebagai guru juga kita berusaha menenangkan juga ya. Jangan sampai kitanya juga jadi kebawa panik. Nah, di sesi yang terakhir sebelum kita udahan, kita akan bagi dulu 5 kelompok. Boleh deh sebaris ini sekelompok misalnya ya. 2, 3, 4, 5. Nah, silakan berkelompok. Katanya masa pendidikan campur sama yang SD kakak dia. Sebagai sama yang TK. Ayo berkelompok, kita mau simulasi. Ayo merapat, mengumpul. Sekarang satu orang perwakilan kelompok bisa ke depan. Satu orang. Yuk, perwakilan kelompok maju ke depan. Kocok yang udah dapat apa ini simulasinya? Ya, silakan. Dibuka. Nah, sudah ada ya. Satu kejadian apa yang harus ditangani gitu ya. Satu kondisi yang harus ditangani. Coba dicek dulu. Kelompok apa ini namanya, mau kasih nama? Mimisan. Oh, kelompok mimisan. Ini kelompok mimisan. Nanti praktek kalau nanganin anak mimisan berarti gimana? Diskusikan. Kelompok praktur. Wah, ini kelompok pingsan. Wah, sudah ada pingsan ini ya. Ini luka bakar. Luka biasa. Aduh. Bukan luka biasa ya. Nah, 3 menit diskusikan dulu gimana cara penanganannya sebelum dipraktekkan. Ada di depan sini nanti kalau nggak semuanya ya. Kelompok pingsan.
42 per 100 berarti normal ya. Kalau oksigen berarti 95 per 100 masih normal. Kita masuk sekarang ke kelompok prakul. Silakan bisa mau direkomendasi dipraktekkan ke di sini nih. Miss depan nih. Oh jatuh dulu boleh, mau jatuh dulu. Slow motion jatuhnya di sini ya. Ini Miss Kathy sama Miss Kelly ya. Silakan nih. Miss Wisnu. Sini Miss Nala. Ayo. Ayo Miss Nala. Yang tadi ya. Kemudian ada spalak atau bidet. Kemudian si apa mitelanya dibutuhkan minimalnya 3 buah ya. Nah di sini posisikan lengannya itu, jadi diusahakan si pasiennya itu harus berbaring agar si lengan yang frakturnya itu tidak berubah posisi, gitu ya. Nah kemudian kita tahan menggunakan spalak kanan dan kirinya, kemudian kita bidai. Kita bidai bagian ujungnya, posisinya seperti ini. Mitelanya dibagi menjadi 2 bagian, seperti yang tadi ya dijelaskan. Kemudian diposisikan seperti ini, ditarik, kemudian sila, masukkan sila yang satu ke sini. Kemudian yang satunya lagi disilang di sebelah sini. Kemudian kita tarik, ingat untuk menariknya jangan terlalu keras, ya. Nah seperti ini. Kemudian, nah ini untuk yang pertama ya. Kemudian ujung satunya lagi sama. Posisikan seperti ini. Kemudian kita silang. Udah ya, ada seperti ini. Agar tidak berubah frakturnya, maka harus ditahan. Ketika akan dibawa ke rumah sakit, kita akan tahan menggunakan mitela yang satunya. Mitelanya itu di sebelah sini, ujungnya yang segitiganya. Nah, yang ujung segitiganya ini di bagian sikut. Kemudian yang ujungnya disambungkan dengan ujung di bagian belakang. Ini diusahakan tertutup supaya bisa ketahan. Supaya lebih rapi, mungkin ini bisa kita pasangkan menggunakan, dilipat ya, menggunakan penitik ya atau klip. Itu aja mungkin dari kelompok kami. Tinggal lagi di bawah ya pasiennya ke rumah sakit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok mimisan. Jadi biasanya misalnya yang kita alami gitu ya dalam kenyataan di kelas, karena mungkin sering juga siswa saya ada yang tiba-tiba lagi kuis mimisan, entah karena stres kuis ya. Biasanya karena di kelas sudah disediakan tisu, berarti yang paling mudah gitu ya, karena pendarahan itu langsung spontan banyak ya, tampung dulu menggunakan tisu. Pertama-tama duduk ya, usahakan anaknya disuruh duduk tegak ya, tapi ketika darahnya keluar muncul gitu ya, supaya tidak tersedak dan masuk ke kerongkongan, agak dicondongkan dicondongkan badannya
darah ya. Maksudnya supaya apa? Supaya darah yang keluar itu nggak masuk ke telan gitu ya. Biasanya kan kalau ketelan baunya darah, bau aja suka ada yang pengen muntah, jadi mual. Jadi dicondongkan ke depan, ditampung. Tadi kita bisa apa ya, arahkan anaknya supaya tidak ada tumpahan darah di hidung, agak ditiup dikit gitu, agak gitu ini supaya keluar, supaya tidak keluar di sini gitu, sambil tetap ditampung ya, di lap gitu. Kalau misalnya ada yang keluar lewat mulut ya diusahakan dikeluarkan juga. Lalu kita coba pencet hidungnya dengan lembut ya, jangan berlebihan, dipencet. Nah ketika dipencet tadi dada-dada sedang condong, pencet supaya keluar, pencet kira-kira 5-10 menit. Nah ketika dipencet hidungnya, usahakan dia disuruh bernapas melalui mulut, begitu ya, boleh dilepas lagi. Kalau misalnya memungkinkan ada alat, misalnya di kompres dingin di daerah hidung, itu juga bisa membantu untuk memperkecil pembuluh darah supaya tidak bocornya terus-terusan. Nah kalau misalnya sudah berhenti, berarti sudah selesai. Nah kalau misalnya pendarahannya terjadi lebih dari 20 menit ya, mungkin 15 menit juga jarang sebetulnya ya, berarti itu harus dibawa segera ke dokter atau ke UGD untuk ditangani berikutnya. Terima kasih. Wah, luar biasa ya, pintar ya Miss ya. Sekarang permukaan gitu ya. Lupa hati, lupa batin, boleh lah mulai sekarang ya. Sekarang kita langsung ke lupa ya. Silakan. Miss ya, siapa yang terluka ini? Kami kebetulan mama Benar. Oke, POV dulu ya. Jadi di suatu pagi di sekolah SMP Daya, seperti biasa siswa-siswa mulai berdatangan. Di sini Neneng. Oke, di sini ada seorang siswa yang diantarkan oleh ibunya untuk ke sekolah. Hei, motor maju. Ya, maaf. Ya, maaf. Oke. Suatu pagi, diulang lagi. Tadi maaf, cek sound. Di suatu pagi yang tenang, siswa-siswa mulai berdatangan ke sekolah. Lalu ternyata nenek kakinya kena knalpot. Ya, jadi di sini nenek kena luka bakar tuh, terus sama guru tiket dibawa ke BK, ke ruang PSK. Soalnya di sini ruang PSK sama BK, jadinya gitu. Nah, dibawa ke UKS. Di UKS, nenek ini akan diobati ya, dimasukkan lukanya dengan air yang mengalir 15 sampai 20 menit supaya nggak panas ya, biasanya karena luka bakar itu suka panas dan perih. Nah setelah bersih, lalu lukanya dikeringkan. Boleh pakai kasa? Boleh pakai kasa, kasanya yang steril. Oke, kasa dikeringkan. Setelah dikeringkan, baru diolesi oleh salon untuk luka bakarnya. Dia bisa pakai bioplacento ataupun tomogen. Bioplacento, maaf ya.
Nah, terus luka bakar juga tadi tidak boleh pakai odol. Kenapa? Karena ada baking sodanya ya bisa. Jadi harus pakai biopasetol. Biopasetol itu si teksturnya tuh gel dan memberi sensasi dingin kepada luka bakar. Nah, terus luka bakarnya tidak boleh ditutup karena kalau misalkan ditutup nanti bisa jadi makin parah ya misalnya kalau tidak kering seperti itu. Terima kasih. Untuk kecap jangan digunakan ketika terkena luka bakar, cukup dialirkan dengan air mengalir aja selama 15 sampai 20 menit. Oke, kasih aplaus ya. Selanjutnya kelompok terakhir, luka hati luka batin ini. Silakan siapa? Bisa juga ini terluka? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akan coba mempraktekkan cara penanganan luka biasa. Begitu. Pertama dan yang utama adalah bersihkan terlebih dahulu luka atau perdarahannya. Oke, mangga Mr. Kus dipraktekkan. Ya, punten. Tahan perihnya ya Dek ya, perih nih, tahan ya Dek ya. Aduh. Sebentar. Sakit. Dasar ya. Oke. Setelah dibersihkan dengan NaCl, oke, dikeringkan terlebih dahulu. Fokus. Ini nggak briefing dulu ya, maaf. Dibersihkan agar kering pelan-pelan saja. Ya. Pelan-pelan Kak. Oke. Setelah dipastikan kering, terus dikumpulkan. Iya. Dalam. Ya. Iya boleh. Kalau lukanya besar, baik ya, menggunakan betadin di area sekitar luka ya. Tahan ya Dek, sebentar lagi Dek. Ya, sebentar lagi Mama kesini, sebentar lagi Mama. Oke, selanjutnya boleh sebelum dibawa ke penanganan selanjutnya ditutup lukanya menggunakan apa namanya? kasas steril. Oke, kasas steril. Sepanjang. Secukupnya atau sepanjang lukanya supaya lukanya tertutup. Mudah ya? Mudah ini. Dibalut menggunakan apa namanya, Mister? Pembalut atau kasa ini Pak? Pembalut. Kasa luar Ya. Beda, bisi beda artian. Iya. Nah, pelan-pelan aja ya. Iya, pelan-pelan. Tahan. Udah ini kita jajan. Iya, mau. Iya. Iya. Terima kasih. Nanti dijajanin Mr. Hadi. Gini aja lah. Iya, segini. Setelah itu ditutup pelan-pelan. Iya, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Ya. Oke. Gimana? Yang kelompok tak terluka yang mana ya? Tanpa luka gitu ya. Oke. Tapi luar biasa ya Miss Rama sama Miss Ila. Gimana penilaiannya untuk simulasinya? Bagus katanya. Wah kayaknya luar biasa ya. Jadi intinya hari ini nanti materinya kita share lewat kepala sekolah. Silahkan boleh dipelajari lagi ya. Kita sih sebenarnya tidak berharap ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah, tapi kalaupun memang gitu ya ada kejadian, setidaknya kita tahu penanganan pertamanya seperti apa. Jika memang nanti diperlukan juga penanganan lanjutan ke klinik atau rumah sakit gitu ya. Nah, jadi hari ini gimana? Sudah kebayang ya teman-teman ya? Ya, siap, alhamdulillah ya. Sisi lain dari sharing hari ini ya lebih ke peduli juga terhadap lingkungan tentu saja ya. Boleh nanti PJ UKS cek alat dan bahan yang memang ada di UKS. Kalau misalnya nanti ada yang kurang, berarti bisa diajukan nanti ke kepala sekolah gitu ya. Setidaknya sudah prepare apa saja yang diperlukan ya. Oke. Miss Dwi udah?
Baik, sudah semua dapat snacknya? Sudah ya, wah sudah tidak sabar langsung kita pulang habis ini ya. Baik, kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, semoga ilmu wawasan hari ini kita alhamdulillah semakin bertambah. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan yang lebih buat kita semua ya. Oke, coba ada ya mah kalau sekolah kan? Misalkan aja lupa bahasa tadi saya tanya ya tuh Miss. Oke, pokoknya misalnya saya bilang sekolah Tridaya Tunas Bangsa jawab juara ya. Oke, sekolah Tridaya Tunas Bangsa juara. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat